Apa itu inflamasi, teman-teman? Inflamasi adalah peradangan, ya. Aktivitas tubuh dalam merusak zat atau objek yang dianggap berbahaya oleh tubuh, sehingga tubuh itu bisa membangkitkan atau menumbuhkan objek-objek baru yang seharusnya, ya. Contohnya, sederhananya aja, kalau kita jatuh, kita akan lecet, ya. Nah, di dalam lecet itu nanti ada inflamasi atau peradangan. Nah, ketika setelah peradangan selesai, dia akan menumbuhkan objek baru yang seharusnya. Jadi kulit kita akan kembali normal lagi. Nah, sebenarnya inflamasi ini diperlukan oleh tubuh, gitu. Kalau nggak ada inflamasi, yang lecet ini tadi dia tidak akan sembuh menjadi kulit yang baru, gitu ya. Tapi jika inflamasi itu terlalu berlebihan, itu bisa berbahaya. Nah, mungkin saya beri contoh inflamasi yang paling berbahaya itu ya, yang ada itu contohnya kanker, hepatitis, diabetes, jantung. Nah, itu inflamasi pada jaringan-jaringan yang terkena peradangan itu sendiri, gitu. Nah, apa penyebab inflamasi yang pernah saya alami ya, teman-teman? Penyebabnya ini yang so far yang saya tahu ya. Maksudnya mungkin ada penyebab lain, tapi mungkin itu tidak terjadi di saya. Nah, penyebab yang saya tahu yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan saya itu ada beberapa. Yang pertama adalah saya sangat cinta gula, gitu ya. Semua makanan saya harus manis ya, biasa dari Jawa. Nah, kemudian oksidatif stres ya. Oksidatif stres di sini menimbulkan tingkat kortisol yang tinggi, kemudian asam lambung yang tinggi, kemudian saya juga pernah mengalami GERD gitu ya, sampai saya tidurnya itu harus mungkin 30 derajat ya, kita nggak bisa tidur terlentang, tapi harus 30 derajat. Nah, kemudian suka bad carbo. Apa itu bad carbo? Bad carbo itu seperti roti segala macam roti-rotian itu ya, processing food, kemudian mie, pasta, nah itu bad carbo. Kemudian cookies, ya sudah manis ya, gandum-ganduman, nah itu sebenarnya nggak bagus, teman-teman. Nah, kemudian yang keempat adalah saya kurang lemak baik. Apa lemak itu jangan dihindari, maksudnya begini, jangan semua lemak itu harus tidak ada di dalam tubuh kita, itu nggak boleh sebenarnya, karena dari lemaklah tubuh kita ini bisa berjalan dengan normal, gitu ya. Nah, tapi lemak yang kita masukkan itu adalah harus yang lemak baik. Contohnya apa sumber lemak baik itu? Contohnya adalah virgin coconut oil atau coconut oil yang murni gitu ya, belum dimasak. Kemudian avocado, alpukat ya. Kemudian fatty fish yang baik seperti salmon, kemudian apalagi ikan kembung dan lain-lain. Nah, itu fatty fish yang baik gitu ya, yang mengandung omega 3. Mungkin telur, tapi jangan telur yang negeri ya, maksudnya bukan telur yang banyak disuntik hormon, tapi benar-benar telur yang murni gitu ya. Nah, di sini saya ingin menceritakan aja, sebenarnya ini terjadi dari tahun 2010 ya, mungkin sebelum itu juga saya sudah tahu, tapi nggak begitu tahu bahwa itu sebenarnya inflamasi gitu. Inflamasi yang pernah saya alami adalah yang pertama tumit kaki, di tumit kaki. Nah, di tumit kaki ini ketika saya turun dari tempat tidur, itu tumit kaki saya seperti ditusuk jarum. Jadi ketika saya mau kemanapun itu saya harus menggunakan slipper yang nyaman gitu. Kalau teman-teman tahu zaman dulu krok ya, sepatu krok. Nah, saya kemana-mana pakai sepatu krok. Atau kalau di rumah saya pakai sendal yang nyaman lah, yang ada busanya di sendal rumah itu, sehingga saya bisa berjalan, karena itu sakit sekali ya. Nah, kemudian singkat cerita, saya mengkonsumsi suatu suplemen dan itu bisa sembuh gitu tumit kaki saya, tapi saya berat badannya jadi bertambah gitu kan ya. Jadi saya nggak mau, setelah sembuh saya hentikan lah. Nah, kemudian saya juga pernah mengalami kram perut ya.
kram perut. Nah, kram perut ini bukan kram perut yang biasa gitu teman-teman, tapi kram perut yang sangat luar biasa melilit. Jadi kayak usus kita tuh diremas-remas gitu. Nah, sampai saya ke rumah sakit dan dirawat inap. Itu terjadi mungkin beberapa kali, ya. Nah, saya juga nggak tahu kalau itu efek urutan dari inflamasi gitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, saya juga pernah mengalami keputihan. Nah, keputihan yang biasanya itu adalah dari bakteri atau jamur gitu kan ya. Nah, tapi ini bukan dari bakteri atau bukan dari jamur. Saya sudah ke dokter objin, kemana-mana ya. Paling cuma dikasih obat keputihan yang diinjek gitu ya. Kemudian dikasih obat seperti Gofasol gitu ya. Nah, singkat cerita itu tidak menyembuhkan gitu ya. Nah, singkat cerita saya juga pernah ke luar negeri gitu ya. Saya sebut aja ke Thailand. Nah, di sana itu ada banyak coconut milk gitu ya, coconut milk dan aloe vera. Nah, ketika saya minum di sana beberapa hari, saya agak heran kenapa keputihannya nggak jarang terjadi gitu kan ya. Nah, setelah saya selidiki lagi ternyata itu bagus untuk kita, dan di sana pun saya jarang mengkonsumsi gula ya, karena saya di sana sangat suka dengan air kelapa. Jadi saya minum air kelapa. Saya jarang minum gula gitu kan, karena air kelapa itu sendiri sudah manis gitu. Nah, setelah pulang ke Indonesia saya sadar, oh ternyata penyebab saya itu adalah gula gitu kan ya. Nah, makanya saya kurangin gula, saya mulai nggak minum gula lagi. Kemudian saya ganti dengan madu, atau paling mentok lah saya minum brown sugar gitu ya. Dan teman-teman hati-hati, ini pesan saya, ketika kita ke convenience store atau ke supermarket, yang dijual di sana itu semuanya mengandung gula. Coba sekarang tes ke supermarket, baca ingredients di belakangnya, itu semua gula. Bahkan kecap, saus tomat itu mengandung gula gitu. Nah, sejak saat itu saya hati-hati sekali dan banyak memasak di rumah. Nah, kemudian singkat cerita, keputihan saya ini dengan menghindari gula bisa terhindarkan gitu lah ya. Tapi kalau kena gula lagi ya masih kambuh. Nah, tidak berhenti di situ, inflamasi saya juga menyerang saluran kencing. Nah, saluran kencing saya ini seperti ada jarum juga, seperti tadi kaki saya kan ada jarumnya tuh. Nah, ini juga seperti itu, jadi kayak semacam ada jarumnya gitu di saluran kencing saya. Kemudian saya setiap mungkin 10 menit sekali saya ke toilet, 10 menit sekali saya ke toilet, dan itu benar-benar pengalaman saya yang paling saya painful sekali gitu ya. Bayangin aja teman-teman, saya bukan hanya di jam-jam ketika saya bangun gitu ya, tapi ketika saya tidur itu saya juga pengen pipis gitu. Jadi ketika saya tidur malam itu terbangun-bangun terus. Nah, bagaimana jika teman-teman malam tidur dan terbangun-bangun terus? Itu rasanya kepala sudah luar biasa gitu ya, udah luar biasa pusingnya, migrain dan sebagainya gitu. Nah, itu terjadi bertahun-tahun. Nah, singkat cerita, saya di sini, karena di sini disebut saya sudah ke dokter urologis gitu ya, paling cuma dibilang, oh ini infeksi saluran kencing gitu ya, dikasih obat, kemudian saya pulang dikasih antibiotik. Ketika konsum antibiotik kemudian saya tambah parah gitu ya. Nah, tapi saluran kencing saya nggak baik-baik gitu kan, saya tetap aja kencing terus ya, kencing, kemudian seperti jarum menusuk itu juga masih ada. Nah, saya ke luar negeri gitu ya, studi banding ke luar negeri. Di sana saya dikasih tahu, di sana saya di histokopi gitu ya, di histokopi. Kemudian setelah di histokopi, dokternya kasih tahu, oh ini peradangan, inflamasi gitu, bukan infeksi saluran kencing. Karena setelah dites, infeksi saluran kencing itu harus bakterinya 10.000 ke atas. Nah, saya nggak 10.000 ke atas gitu. Jadi ini masih bersih sebenarnya gitu. Nah,
setelah dikasih tahu seperti itu, saya kembali ke Indonesia. Saya ke dokter di Indonesia, dokter Indonesia ngomong bahwa treatmentnya itu harus menggunakan laser satu, yang kedua adalah dikasih obat cistitat, diinjek ke saluran kencing kita. Nah, setelah saya searching, saya pelajarin dulu ya, sebelum saya mengokekan dokter tersebut, saya pelajarin dulu studi sendiri. Akhirnya setelah saya studi sendiri, saya melihat bahwa orang yang ditreatment seperti itu bukan tambah baik gitu, tapi tambah buruk keadaannya. Karena apa? Saluran kencing kita yang sekecil itu dimasukin alat yang sedemikian gitu loh ya. Nah, jadi saya memutuskan untuk tidak menempuh treatment itu. Nah, setelah itu saya minum juga terus minum yang tadi santan, aloe vera gitu ya. Nah, akhirnya dari situ bisa sembuh gitu kan, inflamasi saya. Tidak ada lagi seperti jarum yang menusuk, kemudian saya juga nggak kencing terlalu banyak lagi gitu ya, udah normal ya, mungkin 1 jam sekali atau 2 jam sekali it's okay. Dan malam saya nggak kebangun, maksudnya kebangun paling cuma sekali itu oke lah, jam 4 pagi. Nah, karena mungkin ya kehidupan saya yang masih terus berlanjut, maksudnya dengan tingkat stres yang tinggi ya, mungkin teman-teman ya. Nah, di situ saya sebelum corona ya, mungkin ya Februari awal itu leher bagian belakang saya ini sakit sekali gitu. Sakit sekali. Nah, kemudian saya ke dokter saraf. Saya kira ini sarafnya nih yang kena nih, gitu kan ya. Saya ke dokter saraf. Nah, di dokter saya biasa kan disuntik pelemas otot gitu ya. Tapi setelah pulang kok nggak baik gitu ya. Ini kenapa? Kenapa nggak baik? Nah, setelah itu saya berkawan lah itu dengan GPU lah, Hotin lah, apa itulah intinya, obat-obat balsem itu ya untuk nyeri sendi. Nah, sudah beberapa bulan sembuh-sembuh gitu ya, sembuh-sembuh nyeri yang saya alami di leher bagian belakang saya ini. Nah, suatu saat ada ibu-ibu yang bilang kepada saya, mungkin ibu ini sudah umur 50 ke atas ya, Bu, saya juga mengalami hal yang sama dengan Bu Sela gitu. Dan sekarang saya minum stem cell salmon SOP Subarasi. Dia minum dengan Utsukushi juga ya, gitu. Tapi dia menyarankan untuk yang, kalau Bu Sela mungkin yang untuk yang SOP Subarasi dulu gitu ya. Nah, oke. Saya mikirnya lama gitu ya, teman-teman ya. Sebenarnya saudara saya itu sudah pernah memberitahu saya mengenai stem cell salmon SOP Subarasi ini 2 tahun yang lalu, ketika dia masih pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 2018 lah, tapi saya nggak mau waktu itu karena saya merasa bahwa saya baik-baik saja kok gitu, maksudnya waktu itu saya sedang nggak mengalami apapun kecuali keputihan dan infeksi saluran kencing itu ya. Saya masih merasa bahwa saya harus ke dokter gitu ya. Saya merasa harus dengan obat dokter gitu ya. Oke. Nah, kemudian singkat cerita setelah saya pikir-pikir lagi 2 bulan gitu ya, oke lah, timbang saya minum suplemen yang sebanyak ini. Oh ya, teman-teman nanti bisa tahu ya, ini di sini akan di show suplemen-suplemen yang saya minum setiap hari. Itu ada 7 macam suplemen teman-teman yang saya minum, dan itu saya nggak getting better gitu dengan berbagai suplemen itu gitu. Tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, kemudian setelah singkat cerita saya minum SOP Subarasi. Nah, saya baru minum sekitar 8 saset itu saya sudah sembuh. Saya heran, kenapa saya hari ini lehernya nggak sakit ya gitu. Saya tanya juga dengan suami saya, kenapa leher saya hari ini nggak sakit ya gitu. Oh, mungkin kebetulan karena saya nggak capek gitu kali ya. Oke, besok paginya juga saya tanya lagi, kok saya nggak sakit lagi ya leher saya gitu. Akhirnya saya minum itulah santai saset ke
28. Nah, setelah saya minum saset ke-28, saat itu lagi kelangkaan produk. Teman-teman yang sudah konsum pasti tahu ya, saat itu kelangkaan produk karena corona, pengiriman dari Jepang tersendat. Oke, saya nggak minum, mungkin selama sebulan atau 2 bulan gitu ya. Nah, setelah itu saya sampai sekarang nggak kambuh lagi. Padahal waktu itu saya sempat nggak minum mungkin sekitar 1,5 bulan lah ya. Jadi kalau teman-teman tanya apakah makanan ini mengandung ketergantungan, enggak, sama sekali enggak. Nah, ini sharing saya, cerita saya mengenai SOP Subarasi. Nah, mungkin teman-teman kalau mau tahu kelanjutannya bagaimana, nanti saya akan sharing di next video saya gitu. Apa sih itu sebenarnya SOP Subarasi? Apa sih sebenarnya itu ustukusi? Dan bagaimana sih bukan hanya efeknya di dalam tubuh kita ya, menjadi sembuh dan lain-lain gitu ya, tapi efeknya juga ke dalam ekonomi kita. Bagaimana kita bisa menjalani bisnisnya gitu. Oke, mungkin itu sedikit sharing dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. See you in my next video. Bye.